Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Dinamika Komunitas Fitoplankton sebagai Metrik Budidaya Udang yang Sehat dalam Budidaya Intensif dengan mata kuliah Planktonologi. Sebelum saya mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Lutfaizi dari Universitas Juanda Bogor dengan program studi aquaculture. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke slide pertama. Dalam studi ini, komposisi dan dinamika temporal komunitas fitoplankton dilacak di tambak udang dari dua tanaman dengan status kesehatan yang berbeda, sehat atau sakit, untuk mengeksplorasi hubungan potensial antara dinamika komunitas fitoplankton atau stabilitas dan status kesehatan udang. Perbedaan struktur komunitas fitoplankton dan pola suksesi antara kedua tanaman dideteksi dengan skala multidimensi, non-metrik, dan analisis regresi jeda waktu. Meskipun tidak ada perbedaan signifikan yang diamati, keadaan keanekaragaman antara kedua tanaman dinamika komunitas mereka berbeda. Masuk ke slide kedua. Fitoplankton tidak hanya memainkan peran penting dalam pasokan energi dan siklus nutrisi, tetapi juga menunjukkan kepekaan yang ekstrim terhadap perubahan lingkungan. Falkowski, DKK 2003, Benfleet and Boss 2014. Beberapa peneliti kami telah menemukan hubungan yang erat antara organisme budidaya dan komunitas fitoplankton di perairan pemeliharaan. Luakbi, DKK 2015, yang DKK 2020. Dalam budidaya udang, komposisi komunitas fitoplankton dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu secara umum alga hijau dan diatom dominan diinginkan karena nilai gizinya yang tinggi dan kontribusinya terhadap kualitas air. Roy dan Pal 2015, Brito et al 2016. Sedangkan Cyanobacteria dan Dinoflagellata dominan tidak diinginkan karena racun yang mereka hasilkan dapat menyebabkan kematian udang atau penurunan pertumbuhan. Itu DKK 2012, Sinden dan Sinang 2016, Press Morals, DKK 2017. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan komunitas fitoplankton antara dua siklus budidaya dan perspektif dinamika komunitas, menganalisis faktor-faktor lingkungan yang mendorong perbedaan tersebut, dan mengeksplorasi potensi hubungan antara dinamika komunitas fitoplankton dan status kesehatan, sehat atau sakit, dari komunitas fitoplankton udang di bawah lingkungan pemeliharaan yang berbeda. Lanjut masuk ke slide berikutnya, yaitu faktor lingkungan sering mempengaruhi komposisi komunitas fitoplankton di ekosistem perairan. Cislak et al 2013. Dalam penelitian kami, TN dan NP terkait erat dengan komposisi komunitas fitoplankton dari tanaman pertama. Studi telah menunjukkan bahwa perubahan konsentrasi TN dan TP akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada struktur komunitas fitoplankton di sebagian besar ekosistem perairan. Siklus budidaya kedua tanaman itu sekitar 3 bulan tidak ada penyakit yang diamati selama budidaya tanaman pertama dan dipanen pada minggu ke-12. Penyakit sindrom feses putih muncul pada tahap akhir tanaman kedua, minggu ke-9, yang menyebabkan kematian besar-besaran. Oleh karena itu, budidaya dihentikan pada minggu ke-11. Udang yang sakit menunjukkan hilangnya nafsu makan secara bertahap dan feses berwarna putih. Tiat Medi et al 2016. Slide selanjutnya, yaitu meskipun spesies dominan dari kedua tanaman tersebut adalah Cyanobacteria, pada tahap pertengahan hingga akhir budidaya udang hasil kesehatan udang berbeda. Kondisi ini diduga terkait dengan perbedaan stabilitas komunitas plankton dengan membandingkan kedua tanaman tersebut. Fluktuasi yang lebih parah pada komunitas fitoplankton diamati di tambak di mana munculnya penyakit itu. Lanjut masuk ke slide berikutnya. Oleh karena itu,
Komunitas fitoplankton yang tidak stabil mungkin lebih rentan terhadap penyebab udang. Alasan berikut dapat menjelaskan temuan ini. Fluktuasi besar seperti yang diamati pada tambak yang sakit dapat menghasilkan stres pada respon imun udang. Yang kedua, pergeseran tiba-tiba dari beberapa populasi fitoplankton menunjukkan stabilitas ekosistem yang lemah dan hilangnya mekanisme homeostatis sehingga menyediakan relung kosong bagi spesies yang tumbuh cepat atau ahli strategi dan meningkatkan resiko infeksi. Itu alasan yang ketiga, ketidakstabilan kelimpahan dan komposisi fitoplankton dapat mengganggu kestabilan rantai makanan sederhana sehingga mempengaruhi kesehatan dan nafsu makan udang. Lanjut ke slide berikutnya. Penemuan kami menunjukkan bahwa dinamika komunitas fitoplankton dapat mempengaruhi kesehatan udang dan mempertahankan komunitas fitoplankton yang stabil akan membantu budidaya udang yang sehat. Studi ini memberikan bukti bahwa dinamika komunitas fitoplankton dapat menjadi metrik untuk mengevaluasi kualitas lingkungan pemeliharaan di tambak udang intensif. Ini hasil dari rangkuman PPT saya yang saya ambil dari jurnal. Yang saya lihat untuk menganalisis fitoplankton dalam budidaya udang faname secara intensif itulah sangat penting. Peranan fitoplankton yang saya amati dari jurnal ini, peranan fitoplankton itu dalam budidaya udang faname itu sangat penting. Mengapa? Karena jika ada perbedaan fitoplankton, perubahan fitoplankton itu sangat mempengaruhi kesehatan udang. Maka dalam budidaya udang faname itu kita harus menjaga fitoplankton yang ada di kolam supaya tidak melakukan perubahan yang sangat drastis sehingga dapat menyebabkan udang menjadi stres, memicu munculnya penyakit bagi udang sehingga menyebabkan kegagalan dalam panen udang faname. Sekian dari saya, itu saja yang saya bisa sampaikan, yang saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.